Iya, yang budaya bersaing kedua niatkan mudah-mudahan mereka diberikan ilmu yang berkah, ilmu yang banyak, bermanfaat, menjadi anak yang saleh, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian semua orang yang telah menyumbang di pesantren kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sudah mendapatkan 400.000 ya, 400 rupiah. Mungkin ada yang akan menambahkan ya, kita masih kekurangan ya. Terutama kita kekurangan sekarang di triplek dan kekurangan besi ya, sekitar 100 lonjong insyaallah. Mudah-mudahan ada yang bisa membantu kita optimis semen yang 100 lebih saat itu alhamdulillah dari para donatur kita yang ada di Jakarta, yang ada di Lombok ya, termasuk juga di situ ada Bapak Maskun yang menyumbang 10 sak semen ya, Bapak Haji Maskun Syifa 100.000 rupiah ya. Mudah-mudahan ya, termasuk juga informasi Tuan Guru Haji Salahuddin sudah ada di situ ya. Ini lemar tidak satu ya. Oleh mimin yang kandang dan jelmar 10.000, mudah-mudahan apa yang diajarkan diniatkan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ibu Hilda Ganjel Resan, mudah-mudahan apa yang diajarkan diniatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Kemudian yang menyumbang tadi juga 100.000 dan 10.000, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, tetap dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang banyak, halal serta berkah, masuk surga kita, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. 3, 4, 5, 6, 710 ya, 710.000. Mudah-mudahan anak berumur satu mau 2 juta haji lebaran di triplek oleh Nasruddin Guyup ya. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak, Allah berkah. Mudah-mudahan anaknya yang belajar juga alhamdulillah sudah menghafal 6 juz ya, sudah sampai 6 juz. Kita lagi pembinaan insyaallah. Besok pagi dia diundang untuk pembentukan panitia LPTQ untuk lomba di kecamatan ya, dipersiapkan. Insyaallah anak-anak kita akan mampu bersaing dengan madrasah-madrasah yang lain, baik dari tahfiz, tilawah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga menjadi hisab. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak yang saleh, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikil yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oleh Bapak Mansur saya teribu oleh ke Mahdam ya 30.000. Tuan Rauf ya Senggam ya Senggam, mudah-mudahan yang menyumbang diberikan rezeki yang banyak, halal berkah. Kemudian apa yang diingatkan, apa yang dihajatkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang telah meninggal dunia mudah-mudahan diberikan nikmat maghfirah rahmat di dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhatan min riyadil jannah, masuk surga
wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemarin alhamdulillah sudah setoran 1 juz duduk, 1 kali duduk. Ya, insya Allah kita akan berikan hadiah. Kita lebih semangat lagi sekarang. Ya, kita akan memberikan memberikan hadiah kepada Bayi Sensa. Ya, skor hafalan 1 kali duduk. Ya, 1 kali duduk murojaah dari juz pertama ya, dari juz pertama 1 kali duduk. Alhamdulillah sudah lolos uji atas nama Bayi Sensa. Mungkin kita suruh orang tuanya datang, insyaallah nanti akan berikan hadiah. Kita berikan hadiah. Banyak putra putri kita yang sudah menghafalkan Al-Quran. Ada yang sudah 16 juz, termasuk Wardatul Uyun sudah 16 juz. Kemudian ada Erlin sudah 10 juz. Kemudian banyak sekali. Ada Uzlatul Hasanah 6 juz, kemudian Mayatul Husna sudah 12 juz, mungkin belum kita cek. Insyaallah ke depan anak-anak kita prospek hafalnya luar biasa. Kita sudah memakai sistem baru 1 kali duduk, ya nyetor 1 kali duduk. Insyaallah akan menjadi menambah kuatnya hafalannya. Insyaallah kita akan bisa bersaing dengan madrasah-madrasah yang lain. Kita akan mengadakan LBTQ, akan mengadakan lomba STQ, seleksi tilawah Al-Quran tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan, yang diwacanakan dulu dari desa, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten dan provinsi dan nasional. Insyaallah kita akan mencoba bersaing baik di tingkat kabupaten, kemudian provinsi atau insyaallah nasional. Ya, anak kita Bayi Gina sudah kembali yang menjadi harapan ke depan akan menjadi pendobrak, ya pendobrak menghafal, semangat menghafal dari putra putri kita. Insyaallah akan bisa mengharumkan nama Dasar Kutu, ya insyaallah akan bisa mengharumkan nama pondok pesantren kita. Banyak santri-santri kita insyaallah luar biasa. Kita apresiasi kepada anak-anak kita yang lebih semangat lagi menghafalnya. Kami melaporkan bahwa santri TPJ sudah sangat berkurang sekali. Ya, banyak yang berhenti, tidak apa-apa. Ya, kapan anak saya mendapat 2 juz, 3 juz. Tapi yang bertahan itulah yang terbaik, yang sudah menghafal banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kalau berhenti menghafal, dia berhenti hafalannya sudah terhenti sampai di situ. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, acara ya mungkin ada yang akan menambah, ya silahkan sambil-sambil beramal, berjariah, berselawat, mengaji, sang arah nilai nyumbang edah kita tunggu. Ya, sambil menunggu kehadiran guru, kita akan mulai acara. MC, mana MC? MC, mana MC? MC. Siapa yang jadi MC? Ustaz Mubarak. Tuh. Nampak bayi nu lepas dulu. Nampak. الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين
رئيس مدرسة العادية الاستقامة محمد رمضان محمد المحترم رئيس مدرسة الدينية نور صافي نهضة الوطن تثبت المحترم فضيلة المكرم ورب أرواحنا ينبو الحج محمد صالح الدين ينسي السنة وأيها الحاضرون والحاضرات حفظني وإياكم الله حفلة ذكرى مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتشكر ختم كتاب تعليم المتعلم بمعهد الاستقامة نهضة الوطن تثبت يوم الثلاثاء التاريخ 18 أكتوبر سنة 2022 ميلادية الموافق 22 ربيع الأول سنة 1444 الهجرية. Para hadirin hadirat yang berbahagia, acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dirangkaikan dengan tasyakuran pengamatan kitab Ta'limul Muta'allim di Pondok Pesantren Al-Istiqamah Nahdlatul Watan Desa Kutu hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 miladiah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 Hijriah. الترتيب والبرامج البرنامج الأول الافتتاح حين نفتح هذا البرنامج بقراءة البسملة جماعة susunan acara pertama pembukaan marilah kita sama-sama buka acara ini dan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-barnamij الثاني قراءة ما تيسر من القرآن الكريم التي سيتلوها أخونا بالله محمد خيرul Ustaz وإليه فتفضل. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Khairul Ustaz. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة
لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون Udah hati tuh. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه
البرنامج التالي قراءة الفواتح وصلاة النهضتين التي سيقدمها المكرم توفر الحاج أحمد مجاهد وإليه فتفضل. Acara selanjutnya pembacaan Fatihah dan Salatul Nahdatain yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Mujahid. Kepada beliau dihaturkan. Semangat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila kirim baca salatul nahdatain. Kami sebelumnya diawali dengan Fatihah. Sayyidina Muhammadin sayyidina wa sayyidina al anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi wal kiram ajma'in. Al-Fatihah. وصاحب الحزب مولانا بالمدارس والمساجد المؤسس نهضة الوطن المغفور لها الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد الأنفناني والأصولي ولزوجاته ولفروعه ولمحيطه. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين والوليين ولمشايخنا وللناظرين والناظرات وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Selanjutnya kita ucapkan Fatihah selaku doa untuk muassis, pendiri dan pengasuh, para asatidz, para tulab dan talibat, para pesantren Al-Istiqamah dan semua orang-orang yang ada andilnya untuk pembangunan pondok pesantren kita ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, tercapai segala hajat dan cita-cita, masuk surga bighairi hisab. Al-Fatihah. Mari kita sama-sama membaca salatul nahdatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watan wa nahdatal banat bi furu'ina ila yawmiddin wa an tansurana wa taftaha alayna wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج التالي المحاضرة العلمية من طلاب معهد الاستقامة نهضة الوطن شنقيطة. المحاضرة الأولى التي سيلقيها أخونا بالله Lalu Alvan Saputra وإليه فتفضل. Acara selanjutnya pidato ilmiah dari tulab pondok pesantren Al-Istiqamah Nahdlatul Ulama Santoso. Pidato pertama yang akan disampaikan oleh saudara Lalu Alvan Saputra, kepadanya dipersilahkan. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala udwana
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد نهضة في العالمين بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، المحترم المؤسس معهد الاستقامة نزل مقدس الفقه المربي المكرم والجروح حدي لما أحمد يانكيها الصلاة. المحترم المربي المكرم والجروح حدي لما إسحاق كيها التي. المحترم المربي المكرم والجروح حدي لما إلياس كيها السبعي. المحترم المربي المكرم tuan guru haji Muhammad Solahuddin Kiha LC. Al-Muhtaram al-Murabbi al-Mukarram tuan guru haji Muhammad Mujahid. Asal Allah umrahu bi sihatin wa afiyah. Al-Muhtaram Lajnatul Auliyah Ma'had al-Istiqamah Nahdlatul Watan Dasar Fatah Nahdlatul Watan Dasar Fatah wa ayyuhal hadir wa ayyuhal hadirat wa kullal qatalibati rahimahumullah. Serta bersyukur kita kiranya Tuhan kepada Sang Pencipta yang Maha Agung, Maha Esa dan Maha segala-galanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena bahwasanya dengan nikmatnya kita bisa bertatap muka di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang membawa kita agama yang paling mulia di sisi Allah, yakni ad-dinul Islam, agama Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini yang penuh cinta dan barokah ini, saya akan menyampaikan sekedar pidato yang berjudul keutamaan Maulid. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Jawanya bisa disebut dengan Maulid atau bulan Maulid. Sebutan ini selaras dengan makna harfiah karena disitulah momen kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang paling besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi seluruh alam semesta, khususnya umat Islam, penting untuk mensyukuri atas kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa kita bersyukur atas kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan cara kita bergembira, berselawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana esensi perayaan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penting untuk kita merayakan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita harus merayakan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung bagi seluruh alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Imam Hakim meriwayatkan hadis dalam kitab Mustadrak Sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, innama ana rahmatul mahdah." Wahai manusia, tiada lain aku adalah rahmat.
yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semua. Barang siapa yang mau dekat oleh Allah Subhanahu, barang siapa yang mau dekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah salawat. Salawat adalah penyejuk hati. Bila diamalkan setiap hari, semoga kita bahagia nanti untuk bertemu dengan baginda Nabi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Karena pilihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangannya datangnya dari saya sendiri. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المحاضرة الثانية التي سيلقيها أخونا في الله لالو محمد حبيب الله وإليه فتفضل. Tiga tauhidlah yang akan disampaikan oleh saudara Lalu Muhammad Habibullah kepada Nabi Tengsilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana bil iman wal yakin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al ahyar wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terbilang, sehingga dengan nikmatnya tersebut kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam rangka memperingati hari lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada putra agung Kasir yang pada subuh Senin beliau lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersingkir, yang pada saat itu manusia terbelenggu lingkaran jahil. Lahirlah Nabi terakhir, dia adalah khataman nabiyyin. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa syafi'ana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Salahuddin KHLC, yang sama-sama kita hormati dan muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Istiqomah Nahdlatul Ulama Basamkoto Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Yani KHSMI, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Kepala Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Basamkoto Tuan Guru Haji Lalu Ishaq KHLC, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Kepala Diniyah Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Basamkoto Bapak Tuan Guru Haji Lalu Ilyas Yusuf KH SPDI, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Mujahid KH Saulati. Singkatnya, hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada sore hari ini, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Mengenang Kelahiran Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal 12 Rabiul Awal dilahirkannya manusia paling mulia di muka bumi ini. Dia adalah Nabi terakhir. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, alam semesta ini ikut bergembira, langit teduh, bumi sejuk, dan seluruh pepohonan-pepohonan di muka bumi ini berbuah dengan sempurna. Banyak hikmah
yang kita dapat petik dari adanya maulid baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita bisa mengingat kembali bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan hidup kita. Dia adalah pedoman hidup bagi seluruh umat Muslim di seluruh dunia. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemuliaan akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat apresiasi dan pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau adalah benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana dalam konteks umat sekarang yang tidak pernah berjumpa langsung dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam rangka meneladani akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib meniru akhlak guru kita, guru-guru yang benar bersambung sanad keilmuannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Dalam konteks ini, jika kita mencintai Nabi, kita harus mencintai para ulama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada penting yang penting saya sekolah penting. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج الثاني كلمة التعقيبات والتعريفات. التعريفة الأولى التي سيلقيها رئيس مدرسة العالية الاستقامة نهضة الوطن Sambodo, مربي أرواحنا المكرم Tuan Guru Al-Haj Lalu Ishaq HRC. وإليه فتفضل. Acara selanjutnya kata-kata sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Istiqomah Nahdlatul Ulama Sambodo, Murabbi Ruhina Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Ishaq HRC. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahbab wa ayyid nahbatal watani fil alamin bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratul mukarram Rabbina Asy-Syaikh Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Shalihuddin LC dan beliau juga selaku Masyaikhul Ma'had Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Watan Anjani. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, murah rezeki, apa yang beliau hajatkan, beliau niatkan untuk kepentingan umat segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kanda Tuan Guru, Dinda Tuan Guru, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah taala. Alhamdulillah le kebian sama tiniki linggih senamian kita semua bisa hadir bermuajahah bersilaturahim dalam rangkaian acara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sekaligus menghatamkan Al-Quran, menghatamkan kitab Ta'limul Muta'allim yang sangat luar biasa, menjadi pedoman orang-orang yang menuntut ilmu, ya, menjadi pedoman bagi siapapun yang akan mendapatkan ilmu berkah. Ya, alhamdulillah sudah dikhatamkan di Pondok Pesantren Al-Istiqomah. Kemudian sedikit kami laporkan bahwa acara ini sudah kita rancang dari 1 minggu 2 minggu sebelumnya, ya. Yang semula kita akan nyewa teras di bawah, tetapi karena kondisi akhirnya kita mengadakan acara di tempat tinggi dan bisa muat insya Allah. Ya, kita bisa muat walaupun tempatnya sangat kecil. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita ingin mentradisikan, ya, cara-cara orang-orang dengan menyambut bagi kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ya, dengan para pesen para ulama, ya, para pesen para ulama, para dan saleh masjid, siapa yang menyiapkan, mengumpulkan orang, kemudian menyiapkan makanan, kemudian menyiapkan tempat untuk kemudian dibaca cerita baginda Rasulullah SAW di kelahiran, di Maulid Nabi Muhammad SAW. Barakallahu as-salihin, akan dibangkitkan bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur, wa syuhada as-salihin wa dakhalahu jannatin na'im. Kemudian dibangkitkan bersama orang-orang yang mati syahid, kemudian dibangkitkan juga bersama orang-orang yang saleh dan akan dimasukkan ke dalam surga jannatul na'im. Itu janji Allah Ta'ala melalui para ulama untuk menyambut kelahiran baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan tradisi-tradisi yang seperti ini tak sebulan dulang. Lamun dia cerita timur yang luar biasa. Timur mat kita lihat tengah-tengah. Ya, kita lihat tengah-tengah masih agak kurang cara kita menyambut baginda Rasul, kelahiran baginda Rasulullah SAW. Nah, kita ingin mentradisikan itu. Alhamdulillah tahun dulu lumayan banyak sekali para jamaah yang antusias, dan juga tahun ini alhamdulillah banyak juga dulang seteras lebih, teras di atas penuh, ya di bawah endah penuh, lalu kurang sedikit. Ya, demikian. Itu sebagai bentuk antusias kita menyambut kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita di madrasah sekedar laporan saja. Alhamdulillah sudah makin maju perkembangan kita, alhamdulillah semakin maju. Cuma kita kekurangan lokal, ya, kekurangan lokal seperti yang sebelum pengajian kita kekurangan lokal. Satu kelas 3 belajar di aula. Nah, insya Allah kita akan selesaikan di belakang, ya, bangunan yang sudah berdiri tiangnya, insya Allah kita akan leper dia sebentar lagi. Kita sudah ada persiapan, ya, ada persiapan. Kita tunggu dulu ada ketua proyeknya, ini ketua pembangunan Tuan, ya, akan membangun tokonya dulu, kemudian nanti kita akan dikasih tripleknya, kemudian kita akan membangunnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di TPQ alhamdulillah walaupun berkurang muridnya, tetapi hafalan semakin bertambah. Ya, hafalan anak-anak kita semakin bertambah. Ada yang sudah 16 juz, ya, 16 juz, 14 juz, ada yang 10 juz, 6 juz, alhamdulillah sudah banyak, ya. Jangan berhentikan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Kalau dia berhenti menghafal Al-Quran, berarti terhenti dia akan menghafal. Kecuali dipindahkan tempat menghafalnya tidak masalah. Ya, dia meleng ngejilek nodang untuk menghafal, tidak masalah. Itu bagus, ya, bijak teman-teman kanan. Nah, dari itu kemarin 2 hari yang sudah lewat, ya, kita mentasme, tiap pribadi mentasme salah satu santri dari awal sampai akhir, maksudnya 1 juz dari awal sampai akhir, 1 kali dulu, sekali tokon, ya, disimak dari awal sampai akhir.
atas nama Baik Senza, ya, Baik Senza dari Tantang ya. Kalau ada orang tuanya kita persilahkan juga untuk maju ke depan. Ini kita sudah siapkan amplop ya, amplop yang isi lamun tak beli pentol ya, mau tes tengah rombong insyaallah ya, betul ya. Kemudian juga saya sendiri sudah mentasmi yang menghafal jurumiyah ya. Alhamdulillah di tradisi kita menghafal jurumiyah ada sudah tiang tasmi dan sudah selesai dari awal sampai akhir atas nama Sania Anissa dulu, Sania Anissa ya, sudah ditandatangani dulu ya, yang punya tanda tangan di yang yang sudah menghafal. Keduanya kami persilakan akan sebagai penghormatan akan diberikan amplopnya oleh Tuan Karam dan Guru Haji Muhammad Solehuddin kepada kedua anak-anak kami supaya maju. Kalau ada orang tua dari Bayi Senza juga kami persilakan maju. Ayo cepat. Kalau ada orang tuanya Bayi Senza supaya maju. Maju. Ayo maju Bayi Senza. Akan diberikan sebagai penghormatan oleh Al-Karam Haji Muhammad Solehuddin sebagai penghormatan kepada anak-anak kita yang sudah hafal. Sudah bagus ya. Insyaallah kita akan terus berbenah ya, pengajian bulanan kita akan aktifkan insyaallah ya, minggu pertama hari Kamis minggu pertama insyaallah. Di bulan depan insyaallah di hari Kamis minggu pertama kita akan mengaji kembali. Demikian yang kami sampaikan. Akhirul kalam, Allahumma biqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الطريقة الثانية التي سيلقيها مدير معهد الاستقامة نهضة الوطن لسنبته نرد أرواحنا المكرم Tuan Guru Al-Haj Lalu Ahmad Yani Fiha Ishai Walaihi Fatafadol. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh kedua Penduduk Pesantren Al-Istiqomah Nahdlatul Watan Dasaputu Berabdi Ruhina Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Yani Fiha Ishai kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa surah fadha'id nahdlatul watan fil alamin. Bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ayahanda Masyarakat Ma'had Tuan Guru Haji Muhammad Solehuddin LC, yang sama-sama kita hormati Dinda Tuan Guru, hadirin hadirat, para tamu undangan yang dirahmati oleh Allah. Tidak banyak yang sampaikan karena waktu, kita langsung tiang tunas dari masyarakat kita, ijazah talim mutalim yang beliau dapatkan dari guru-guru besar kita di madrasah Salatiah. Cuma itu yang saya sampaikan. Kita akan minta ijazah pembacaan ijazah dari kitab talim mutalim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
وإسباغ الوضوء والصلاة بالتعظيم والقرآن بين الحج والعمرة وحفظ الصحة ولا بد أن يتعلم شيئا من الطب ويتبرك بالآثار الواردة في الطب الذي جمعه شيخ الإمام أبو العباس المستغفر في كتابه المسمى بطب النبي عليه الصلاة والسلام يجده من يطلبه والحمد لله على التمام والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الرسل الكرام والله سبحانه وتعالى أعلم. Demikian mari kita sama-sama bersiap-siap untuk menerima ijazahnya bagi rekan-rekan tulab thalibah yang mengaji di Madrasah Al-Istiqomah. Silakan siap-siap ambil duduk tahiyat ya. Ambil duduk tahiyat. Ya. Saya akan ijazahkan ya. Ya. Pertama kita baca bacaan dulu ya. Kita ajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal mursalin wa alihi washabihi wa ajma'in al-Fatihah. صابر المولانا والمدار والمساعد مسألة وطنشنا من بنيتي من آخر المدير للسوري وقروع غالب حفظ الفات للعلماء العاملين من علماء الابناء والبناء المشهد البعضية من عبد العظيم من اسم الفاتحة. Pada selanjutnya kita lihatkan kepada pengarang kitab Ta'limul Muta'allim Al-Imam Al-Alim Al-Allamah ya Syekh Ibrahim bin Ismail. Mudah-mudahan ya kitab yang kita pelajari mudah-mudahan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mempelajarinya, okay? Dan mudah-mudahan makom ya pengarang Ta'limul Muta'allim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maqam Mahmud Al-Fatihah. Iya karena udah pernah saya ceritakan soal bila perlu berbarakah ya baca selawat ya selawat nabi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajma'in wa al-amrana wa al banadi bi qur'anihima ila yawmiddin wa ansurna wa tarta alaina wa tarzuqna tahfazna wa taghfirna lil jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Jadi jawabnya nanti itu saya terima ijazah begitu ya atau qabiltul ijazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bertepatan pada hari ini tanggal 22 Rabiul Awal tahun 1434 Hijriah 44 Hijriah. Saya akan ijazahkan kepada santri-santriwati di pondok pesantren yang belajar di pondok pesantren Al-Istiqomah. Kitab namanya Ta'limul Muta'allim. Saya terima. Saya ijazahkan kepada antum kalian kitab Ta'limul Muta'allim. Saya terima ijazahkan kepada kalian kitab Ta'limul Muta'allim. Saya terima ijazah. Khairus syahidin. Fadhal. Demikian. Alhamdulillah kita sudah menerima ijazah kitab Ta'limul Muta'allim. Alhamdulillah dulu juga kita pernah menerima ijazahnya lewat silsilah Tuan Guru Ilmi Almarhum Tuan Guru Ilmi Najmuddin. Mari kita bacakan beliau baca Al-Fatihah.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج التالي المحاضرة الدينية ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سيلقيها فضيلة المكرم مربي أرواحنا المكرم Tuan Guru Al-Haj Muhammad Salahuddin Elsi As-Saulabi wa ilaihi fatafadhal. Acara selanjutnya pidato peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Fadilatul Mukarram Murabbi Ruhina Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Salahuddin Elsi As-Saulabi. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami kitabih wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا القائل في حديثه إنما بعثت معلما وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نادة الله في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد تبركا بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sama-sama muliakan al-mukarramun Bapak Tuan Guru. Nggih. Wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Al-Istiqamah Dasan Putu. Nggih. Kita juga di bagian timur di Kecamatan Suralaga di Desa Suralaga ada nama Pondok Pesantren Al-Istiqamah pada Arnandi. Di sini Dasan Putu juga ada namanya Pondok Pesantren Al-Istiqamah. Di timur juga ada namanya Al-Istiqamah. Al-Istiqamah khairun min al-bikaramah. Para asatizat semua pengasuh di pondok pesantren kita niki, semua kepala madrasah baik aliyah sampai MI tentunya sanawiyah, begitu juga anak-anak kami santri-santriawati, tulab dan thalibat, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan secara singkat ini, pada hari ini kita sama-sama mengikuti nanti pengajian acara perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tadi pagi dia menghadiri acara maulid di pondok pesantren Nur Zainiyah di Bandung. Juga persis sama. Ada juga anak kita di sana satu yang hatam kitab Jeremiyah. Di sini juga begitu, alhamdulillah. Juga di sana ya anak-anak kita banyak menghafal Quran. Di sini juga demikian. Alhamdulillah. Yang namanya ilmu harus kita pelajari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ilmu bit-ta'allum wa fiqhu bit-tafaqquh wa may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Kedua kalinya salat salam kita tidak lupa membaca selawat, menghadiahkan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa jaryabil aghyar wa itta'ibabil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alil athhar wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa ibtalih. Dapat perunggu pahala 10 lipat, 10 pahala. Sekali mengucapkan selawat 10 kita diberikan oleh Allah pahala. Itu keistimewaan membaca selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya ulama mengatakan adimus salat ala Nabi Muhammadin فقبولها حتما بدون التردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. Adimi artinya secara istiqomah, tetap di Tangerang Semarang, ya. Tidak tetap terus daiman wa abadatul lail wa nahar. Fi kulli sa'ah, fi kulli yawmin, fi kulli usbu'. Tetap kita membaca selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah tetap membaca selawat, semuanya mudah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kita ilmu yang banyak, rajin baca selawat, ilmu yang jauh didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin rezekinya murah, rajin baca selawat. Rezeki yang jauh akan didatangkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkat selawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adimus salat ala Nabi Muhammad taqabuluha hatman biduni taraddudin. Pahala selawat itu tidak ada keraguan. Enggak perlu kita ragu. Langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatman biduni taraddud, biduni syak, biduni raib. Nah, sedangkan a'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal pelungguh yang lain itu antara diterima dengan tidak diterima. Kita belum yakin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tergantung keikhlasan. Kalau tidak ikhlas tidak diterima. Pelungguh datang menghadiri pengajian ini kalau nggak ikhlas nggak dapat pahala. Kosong. Pokoknya keikhlasan pertama kali itu membabi aula. A'malina bainal qabul antara diterima, waradiyah antara ditolak. Illa disisnakan illa salat ala Nabi Muhammad. Kecuali orang selalu membaca selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas tidak ikhlas membaca selawat dapat pahala. Sambil jalan, sambil kerja, sambil kita duduk-duduk berbincang-bincang tentang masalah ilmu, hati kita ini tetap ingat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahala luar biasa. Itulah keistimewaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Al-Quran mengatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan keistimewaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Nah, ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rahmat
Nabi diutus menjadi nabi akhir zaman dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Tuhan sehingga nabi diutus. Sehingga kan Nabi Adam, Tuhan di dalam hadis kursi mengatakan, "Ya Adam, laula Muhammad lama khalaqtuka." Seandainya enggak ada Muhammad aku ciptakan pertama kali, kamu tidak akan mungkin ada ya Adam. Saya tidak ciptakan kamu. Tapi nur Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW pertama kali, ya, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laula Muhammad lama khalaqtul aflaq, katanya di riwayat yang lain itu. Ya, seandainya enggak ada Muhammad atau tidak diciptakan Nur Muhammad, Tuhan tidak menjadikan kaum ini. Dunia tidak diciptakan, langit tidak diciptakan. Tapi dengan adanya Nur Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, semuanya bisa terjadi. Selaku pondok pesantren di mana-mana, yang terutama kita di Nahdlatul Watan, sampai di Aceh, sampai di Papua, Sulawesi, ya, Kalimantan, Jakarta, selaku Ancol, itu dengan berkat Nabi, dengan berkat Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berkat guru besar kita yang selalu membimbing kita sebagai warga besar Nahdlatul Watan. Jemaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia, Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Terkenal bulan Rabiul Awal, tidak ada sama sekali ingat kepada bulan tersebut. Ya, sebelum dilahirkan Rasul pada bulan Rabiul Awal, nggak ada yang mengingat dia. Yang disebut dengan Dzulhijjah, Ramadan, ya, Rajab, Sya'ban, Syawal, Zulqa'dah, Muharram. Tapi Rabiul Awal seolah-olah nggak ada bulan tersebut. Tapi dengan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi dilahirkan pada bulan tersebut, bulan Rabiul Awal. Setelah bulan Rabiul Awal dilahirkan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, akhirnya selalu diingat, selalu menyebut, selalu membanggakan dengan kedatangan Rabiul Awal. Karena jamaah kita ibu-ibu itu Masya Allah, kalau bulan Rabiul Awal seperti yang disampaikan oleh Pak Nur Ishak tadi, ini luar biasa kesyukurannya ibu-ibu itu. Nah, khususnya di tempat mertuanya Dambul Ilyas itu. Nah, yang desain baru ini, kalau diulangnya itu begini ataskan ya, luar biasa ya Allah, luar biasa. Ya, menunjukkan kesyukurannya atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur sekali, luar biasa. Ya, masyarakat kita terutama ibu-ibu, senang kena terkenal zaman jahiliyah. Sudah di zaman jahiliyah, anaknya perempuan ditanam hidup-hidup karena dia bodoh, tidak ada hukum. Itu orang jahiliyah. Kisahnya dikisahkan di dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau diberikan anak perempuan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir, tidak lagi jadi mukanya cemberut, marah, seolah-olah dimarahi Allah Subhanahu wa taala. Hanya ditanam hidup-hidup. Itu perbuatan-perbuatan orang jahiliyah. Tapi setelah lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, hilang namanya kejahilahan. Orang yang bodoh dihapus oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Tidak mempunyai ilmu, itu orang yang bodoh, kejahiliyah. Ya, tapi ada namanya jahiliyah modern, lebih dahsyat dari jahiliyah dulu itu. Kapan terjadi? Pada akhir zaman sekarang ini tinggi. Nah, kalau seorang perempuan hamil
Iya. Terus tanpa nikah umpama, nggih. Terkadang-kadang obat diminum, ya mati anaknya sebelum dia keluar, itu nggak boleh itu caranya orang-orang yang di kota-kota besar. Tapi kalau kita di sini kan nggak ada. Alhamdulillah banyak ilmu sudah diajar oleh guru-guru kita. Alhamdulillah ya kita pelihara diri kita sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota-kota sini begitu caranya ya orang-orang itu. Tapi kalau orang jahiliyah langsung dengan secara zahir menanam bijanya yang perempuan dengan cara hidup. Enam meninggal dunia mati dimakamkan, ditanam hidup. Itu jahiliyah. Tapi alhamdulillah barakati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, ya, lahir Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebarluaskan, dipiralkan ilmu-ilmu dari beliau, sehingga beliau mengatakan seperti hadis yang baca, innama bu'istu mu'alliman, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dunia ini untuk menjadi guru. Guru untuk mengajar para sahabat ilmu, ya. Ilmu sahabat-sahabat ini ilmunya dari Nabi, ya. Sahabat menurunkan ilmu kepada tabi'in, tabi'in menurunkan ilmu kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in menurunkan ilmu kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Bapak Maulana Syekh menurunkan ilmu kepada muridnya, muridnya menurunkan ilmu kepada muridnya. Bapak Tuan Guru kita di sini semua menurunkan ilmu kepada kalian semua. Ya, para santri-santri ya, berarti ilmu niki sambung menyambung. Ya, dari Nabi sampai kita umat akhir zaman. Dari kita sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya di dalam Mustalahul Hadis di Taqribus Saniyah nazamnya yang dikarang oleh Maulana Syekh Hasan Muhammad Masyad tentang hadis musalsal. Ya, nyambung salsalun kul ma la wasbin ata mithlu ama wallahi ambadil fata kadzaka qad haddatsani qaima au ba'da an haddatsani tabassama. Nggih, banyak dijelaskan nazam tersebut oleh Bapak Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Begitu juga tentang hadis maudhu'. Apa arti hadis maudhu'? Hadis yang dibikin-bikin, bukan sumbernya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya di hadis sebutkan, laulal isnad laqala ma syaa. Seandainya nggak ada sanad hadis, semua orang mengatakan oh ini hadis. Tapi untung ada sanad. Anpulan. Tidak bisa dia berbohong. Apakah itu hadis atau bukan hadis? Wal kadhibul mukhtaliqul masnu' wal kadhibul mukhtaliqul masnu' 'ala an-nabi fadzalikal mawdu'u, katanya. Berbohong kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya beliau menjelaskan di dalam hadisnya, man kadzaba alayya laisa kadzibi ala ahadin. Langsungan hadis itu, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berbohong, berdusta ucapannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ini hadis Nabi. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Akan dibawa di jalan dia akan masuk neraka wal iyadu billah. Tapi untung ada sanad hadis. Ada sanad hadis baru sampai kepada matan hadis. Ya. Setelah sahabat disebut baru Rasul mengucapkan ya matan hadis. Seperti innamal a'malu binniyat. Ya. Sah amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung sesuai dengan niat.
Kalau niat kita itu ikhlas, dapat pahala. Kalau tidak ikhlas, tidak dapat pahala. Ya, itu sebabnya di kitab Matan Zubat. Ya, mungkin itu juga badan guru disuruh santri kita menghafal Matan Zubat itu kan. Itu tentang masalah fikih itu kan. Ya, Zubat. Zubat itu mengatakan fasahin niyati qabla al-amali wa'ti biha makrunatan bil awwali. Perbaikilah kamu punya niat. Apabila kita sholat, kita berniat, pasang niat. Ini langsung waktu takbir. Ini. Tapi boleh kita pasang niat walaupun kita mengerjakan satu perbuatan besok hari, malam hari kita berniat, contohnya seperti Nabi puasa. Yang kedua, memotong daging korban. Ini kita niatkan sebelum kita akan menggorok dia sapi itu. Sudah kita sebut namanya ini korban ini diniatkan untuk si bulan. Ya, terus sembelih nggak apa-apa dia. Oke. Tapi kalau sembahyang, ya khusus sembahyang waktu takbiratul ihram, muqtarinan bid'ali. Ya Allah. Ya dengan kalimat Allah itu di sana kita pasang niat. Kalau sholat zuhur pasang niat sholat zuhur. Kalau sholat asar ya pasang niat sholat asar. Maghrib demikian, Aisyah demikian, subuh demikian. Itu sebabnya talaqqul bin niyah bila niyah hukum sunnah. Nah, lafaz niat niki hukumnya sunnah walaupun tidak dibaca sah untuk Nabi supaya kita ingat. Jangan-jangan enggak terlapus dengan lafaz niat sholat zuhur nanti niat sholat asar untuk mengingatkan kita itu bahwa saat itu kita akan sholat usolli pada zuhri, usolli pada asri kalau asar, usolli pada maghribi, usolli pada asya, usolli pada subhi. Kalau imam kita mungkin imam makmuman, kalau kita jadi imam imaman lillahi ta'ala. Sehingga imam itu dijelaskan juga oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya beliau di dalam hadis? Imamul qaum aqra'uhum li kitabillah. Menjadi imam seorang kaum harus fasih membaca Quran. Jangan tidak fasih itu, belakangkan dia yang tidak fasih. Min babi aula orang fasih. Kita bisa tahu kefasihan seseorang itu sejak dia baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kena terkadang-kadang ha dibaca ha rahim katanya itu salah, tidak fasih dia. Rahim. Di sana kita tahu. Hanya sekedar kita mendengar Fatihah saja dibaca, tahu kita hebat bacaannya itu. Kalau Fatihah sudah fasih, yang lain juga demikian kan. Karena Quran ini ya mulai dari Fatihah. Itu sebabnya Fatihah ini dikatakan umul kitab. Apa dia ibu kitab, disebabnya ditaruh di tempat posisi pertama sebelum suratul Baqarah itu ummul kitab. Ummul kitab, ibu Al-Quran seolah-olah. Itu sebabnya di dalam Al-Quran ada namanya surat Nisa. Tapi surat Rijal nggak disebut dia. Nggak ada yang disebut. Nunggu cari di Al-Quran. Surat Al-Quran namanya surat Rijal. Cuman ada disebut tentang Rijal di dalam Al-Quran. Ar-Rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya. Seorang laki itu menjadi pemimpin yang selalu menjadi tanggung jawab kepada istrinya, tanggung jawab kepada anak-anaknya. Dia tanggung jawab memasukkan dia sekolah. Biayanya semua ditanggung oleh orang tua. Karena mungkin kalau nggak ada biaya nggak bisa kita sekolah itu. Apalagi kita keluar sekolah di luar provinsi, ke Jakarta, ya
ke Jogja, ke tempat-tempat yang lain itu harus ada biaya. Lagi soalnya perlu sekali kita itu mencari nabi kehidupan sehari-hari dengan catatan cara kita kadang-kadang kita berusaha di pasar, ya, berusaha jual beli. Seperti Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, pas beliau berumur 12 tahun, dia keluar berniaga sama pamannya Abu Talib ke negeri Syam, ya. Jadi tokoh gereja mengatakan pas Nabi turun dari onta sama pamannya, katanya ceritakan sama Abu Talib itu, ini anak ini yang kamu bawa anakmu wala anak akonmu atau keponakanmu? Oh, itu anak saudara saya. Setelah dia mengatakan anak saudara saya Abdullah kan punya saudara anak saudara dari Abu Talib, ya. Oh, ini anak ini pelihara dia bagus-bagus karena dia sudah disebut di dalam kitab Injil bahwa ada nabi lahir di akhir zaman, ya. Terus ditanya namanya, siapa namanya keponakanmu ini? Namanya Muhammad. Oh, pas dia seperti di kitab kami, katanya ada nabi akhir zaman yang diutus dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya Muhammad. Oh, pas dia. Luar biasa dia nabi akhir zaman. Mengapa saya katakan nabi akhir zaman? Karena pas dia turun dari onta tadi semuanya subur. Kayu semua subur pada dia. Batu semuanya subur, pohon-pohonan semua subur, gunung-gunung semua subur dia. Diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu masih kecil. Masih kode Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu 12 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, anak-anak kita juga walaupun masih kecil tapi bisa dia berpidato. Itu latihan perlu itu. Kecil-kecil kuda Semarang tapi bisa mengajar ordo, kecil-kecil pemuda sekarang tapi bisa berpidato. Itu dah, alhamdulillah. Perlu ada latihan tuh. Nanti pas selesai taman sekolah bisa ngajar masyarakat, kawan-kawannya itu kan kena kebiasaan itu, ya. Kalau nggak ada latihan kadang-kadang kita kaku. Kami di Ittihadul Mudzakirah Al-Hasani di Darul Hijrah itu kan, setiap selesai pembacaan Bazanji, Hizib Nahdlatul Wathon, semua dia latihan. Baca talqin latihan, baca khutbah nikah latihan, pidato latihan, semua dilatih itu kan. Nah, akhirnya dia pas dia tamat di Madarul Quranul Hadis sudah tidak bisa dilakukan lagi deh. Siap, ya, siap mengajar semua masyarakat kita tuh. Biasa sudah dia tidak takut, dia tidak gengsi. Kalau anak-anak kita belum pernah ada latihan, kadang-kadang dia malu gitu kan. Mentalnya kadang-kadang nggak ada, dia takut gitu kan. Tapi kalau sudah biasa, nah, akhirnya biasa sudah jalan dia. Alhamdulillah. Ya seperti tadi itu. Oh, hebat, luar biasa itu. Kecil-kecil tapi bisa berpidato. Kecil-kecil sudah anak-anak kita menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Jamaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW ini waktu ini jangan tidak terlalu panjang. Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang penting kita suri terlebih kita ikuti, ya, dengan secara baik akhlak Nabi, ya, akhlak yang terutama itu, ya, akhlak kita bagus, penghormatan kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada masyarakat-masyarakat kita, kepada pondok-pondok kita, pondok pesantren kita. Harus wibawa kita itu harus betul-betul tawadhu,
Arti tawadhu itu merendahkan diri. Ya. Biasa kalau orang sudah mempunyai ilmu itu jiwanya itu merasa rendah diri. Ya. Banyak ilmunya seolah-olah rasanya itu tidak ada. Ya, rendah dia. Artinya tidak menyombongkan diri atas ilmu yang diperoleh. Ya. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya Nabi SAW Al-Quran mengatakan tadi wabima rahmatin minallah lintalahum. Sifat Nabi itu lemah lembut, dia tidak kasar. Baik di kalangan orang kafir, apalagi sama Islam, apalagi sahabatnya. Enggak pernah dia hasad, enggak pernah dia dengki, enggak pernah dia riya, enggak pernah dia takabur. Itu sifatnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala nomor 1 di dunia ini. Ya. Oni itu nomor 1. Gak ada yang lebih mulia dari kejadian Nabi itu. Kata Rasulullah SAW, ahsanan nasi khalqan. Apa dia khalqan kejadian? Gak ada lebih mulia dari kejadian Nabi. Nabi siapa disebut tuh? Ya, gak ada. Nabi pertama kali. Ya, khalqan wa khuluqan. Kalau khuluqan itu akhlak. Apa akhlak Nabi? Karena khuluquhul Quran. Apa yang tercantum di dalam Al-Quran itu akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya sahabat bertanya kepada Aisyah, gimana akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya Aisyah? Jadi Aisyah menjawab, karena khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu tercantum di dalam Al-Quran. Luar biasa akhlak Nabi itu. Enggak pernah merasa sombong, enggak pernah merasa riya, enggak pernah merasa takabur. Ya Allah, sama orang kafir, apalagi sama orang Islam. Itu soalnya banyak orang-orang yang non-Islam itu tertarik dengan akhlaknya Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya banyak masuk Islam dengan akhlak yang mulia. Seandainya Nabi keras, kasar, pasti mereka mengatakan dulu, nggak usah diikuti Muhammad tuh, kasar dia. Saya dikatakan bajingan tadi, umpama begitu. Tapi Rasul enggak, silakan. Seandainya pelungguh tidak mau masuk Islam, silakan. Ya, sesuai dengan keyakinan kalian beribadah. Ya, agama yang diyakini itu saja dilanjutkan, silakan. Kami yakin bahwa Islam agama kami, itu yang kami lanjutkan. Silakan. Tapi lama-lama ikut bergabung kepada agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak terus. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesuatu kejadian yang akan datang di akhir zaman. Walaupun dia mengatakan umat akhir zaman pada saat itu, tapi ada namanya zaman paling terakhir. Walaupun Nabi sudah meninggal, beliau jelaskan, sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal Qur'an, la yabqa minal Islam illa ismuhu, wala minal Qur'an illa rasmuhu. Datang satu zaman kepada manusia, nanti tidak ada yang tersisa, tinggal Islam itu nggak ada tertinggal, cuma namanya saja. Pas orang bertanya, kenal namanya Islam, agama yang dibawa Muhammad zaman dahulu, nggak tahu namanya Islam. Apa itu Islam? Nggak tahu saya Islam. Cuma namanya saja. Namanya terkenal orang-orang semua, tapi orang beribadah jarang. Itu akhir zaman begitu kan. Itu sebabnya waktu ganjangan PKI tahun 66 itu kan, pokoknya KTP-nya itu tidak Islam semua dihabiskan tuh. Iya, rame-rame naik masjid mengatakan dirinya Islam, itu kan takut dia. Ya. Islam. Nah, karena Islam itu artinya man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, menyelamatkan orang lain dari lisan kita, dari tangan kita, itu namanya
Islam. Man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Wala min al-Quran illa rasmuh. Nah, Quran cuma namanya apa? Huruf-hurufnya saja, tulisannya saja, tapi tidak ada yang peduli membaca Al-Quran. Tapi alhamdulillah masih kalau sekarang itu kan. Nah, seperti pernah dilihat di YouTube itu, ada seorang anak berumur 3 tahun, Qurannya 30 juz hafal dia. Alhamdulillah. Berarti anak ini yang 3 tahun habis Al-Qurannya melebihi daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 6 tahun dia. Akhir zaman begitu. 3 tahun dia 30 juz. Bacaannya fasih, kan semua ada di YouTube itu kan. Masa canggih, okay? Kena di HP itu, jadi semua yang bagus ada, yang tidak bagus ada. Ya luar biasa, hati-hati. Makanya penyakit anak-anak kita sekarang masalah HP. Nggak usah dikasih HP dong dulu. Kalau di pondok itu biar dia terus belajar ilmu dah. Yang belajar ilmu. Nanti setelah dia jadi ustaz itu apa-apa dia pakai HP itu. Kena penyakit yang luar biasa itu ini tentang masalah HP. Karena anak yang masih berumur setahun bisa dia main HP itu kan luar biasa kan. Itu namanya akhir zaman, tidak seperti zaman kita waktu kecil itu kan. Kalau mau ngirim surat ke Makkah ke kantor pos sebulan baru sampai tulisan itu. Memanggil dia 1 menit 1 detik sudah sampai berita itu. Alhamdulillah. Itu sebabnya Tuhan mengatakan ya di kitab itu kan, di kitab ilmu Tuhan selama belum habis keluar nggak akan terjadi hari kiamat. Nih semuanya dikeluarkan nih. Ilmu Tuhan dididik kepada seorang, bikin itu, bikin ini, semuanya diketemukan cara-cara sekarang. Alhamdulillah. Nah oleh sebab itu para santri-santriawati, dengan ijtima kita, kehadiran kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, mudah-mudahan menjadi tambahan amal ibadah kita masing-masing, terutama masyarakat kami di Dasan Putu. Nah, kebetulan dari berangkat setelah sholat asar tadi terus hujan sampai sini dia. Tapi alhamdulillah ya sudah berhenti, sudah siar dia masalah hujan itu termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak berpanjang lebar ini karena waktu ini hampir maghrib. Nah, ini jam 6 ya 20 gitu. Jam 5.20 ya, jam 5.20 maghrib, jam 6.20 gitu. Jam 6.20 mungkin sampai sini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini yang diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ingin tutup dengan lagu perjuangan, kita sama-sama membaca lagu perjuangan tersebut, Cinta Maulana. Mungkin anak-anak kami, santri-santriwati hafal tentang masalah lagu perjuangan tersebut. Siapa yang cinta pada ayahnya, ikhlaskan hati, hidup mati bersama, apapun coba tegakkan jiwa, bersama demi iman dan takwa, tetap bersama demi iman dan takwa. Itu terakhir nih. Terima kasih. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita baca doa yang dipimpin oleh Tuan Guru Haji Lairul Ilyas. Silakan dari kutub acara ini dengan sama-sama baca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una
وارزق الكل حلالا دائما وأذل أفكياء غلاما نرضى بالخير ونخفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وبر بالرضا واغفر عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر عنا أكرم ستار ربنا يا ذا الجلال والمنى وانشرا لواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهدي الرجال لها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنى وانشرا لواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن رجال لها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنى وانشرا لواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهدي الرجال لها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء وصلاة الله تغشى المصطفى حكي دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الكرام ردك فسبحت فيها الحصى وأرواد على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وبطني وظهيري أمررتك فسبحت فيها الحصى جيش بماء حميد على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظهيري أمررتك فيها الحصى وأرواد الجيش بماء حميد على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظهيري. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليك كاشف المذنبين لا شفع فينا الله شفع فينا الله شفع فينا اللهم اجعلنا على هذا جمعا بارك مرحوما وتبركنا بعد هذا تفرقنا باركنا الموصومة أشهد أن لا إله إلا القيوم الذي لا يموت أبدا ورفعت عني وعنكم السوء بألف ألف 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 اللهم لا إله إلا العظيم اللهم إذا أرادنا بالسوء من الجن والإنس والروح وغير من سائر المخلوقات من بشر وشيطان وسلطان ووسواس فارجو نذرهم في انتكاس قلوبهم في وسواس وأيديهم في إبلاس أودعهم من الرجل الرجل في سار النقطان في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا أولاد إلا العظيم اللهم ارزقنا وعن نبي محمد المرسلين أيما الملائكة المقربين ربنا اجعلنا لك رحمة وإلنا من أمرنا رشدا وإلنا من أمرنا رشدا وإلنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saling sini siap jalan dikit, aku siapan di